Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya, Aminah Khairunisa Rahman dari kelas 11 MIPA 3 untuk menyampaikan ceramah yang berjudul Langkah Cerdas Lawan Hoaks. Namun, ada baiknya sebelum kita memulai ceramah kali ini, mari kita bersama-sama mengaturkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, atas berkah rahmat dan kasih sayangnya lah kita dapat berkumpul bersama-sama pada hari ini. Salawat serta salam juga semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang terhormat, judul ceramah kita kali ini adalah Langkah Cerdas Lawan Hoaks. Mungkin di antara kita yang turut hadir pada hari ini ada yang sudah pernah mendengar, bahkan sering ya mendengar kata hoaks. Hoaks itu sendiri adalah informasi palsu, berita bohong, atau fakta yang sudah direkayasa atau dipelintir sedemikian rupa dengan tujuan mulai dari lelucon hingga yang serius seperti politis. Dalam kamus jurnalistik sendiri, berita bohong itu diartikan sebagai berita yang tidak benar sehingga menjurus pada kasus pencemaran nama baik. Hoaks sendiri juga dibagi menjadi 3, yaitu misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Misinformasi itu adalah informasi yang tidak benar atau tidak akurat, namun bagi penyebarnya dianggap sahih sehingga disebarluaskan tanpa tujuan atau niat yang buruk. Yang kedua adalah disinformasi. Disinformasi adalah berita yang tidak benar atau memang sudah direkayasa sedemikian rupa dengan tujuan tertentu, misalnya untuk menggiring opini publik. Namun berita tersebut tidak benar dan ya memang sudah direkayasa. Selanjutnya adalah malinformasi. Malinformasi adalah berita yang memiliki cukup unsur kebenaran, baik penggalannya maupun secara keseluruhan, namun penyajian atau pengemasannya itu bertujuan untuk merugikan orang lain. Misalnya seperti pelecehan verbal, ujaran kebencian, atau penyebaran informasi yang melanggar hak privasi itu termasuk ke dalam malinformasi. Hadirin sekalian, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, hoax ini membawa segudang dampak buruk. Nah, saya akan menjelaskan beberapa di antaranya. Yang pertama itu, hoax memberi dampak negatif yang dapat berujung pada perpecahan dan kerusuhan. Bagaimana suatu berita yang tidak benar, tidak akurat, dapat menyebabkan hal tersebut? Nah, misalnya jika suatu berita hoaks bersifat adu domba atau membuat suatu golongan merasa lebih dirugikan daripada golongan lainnya. Nah, hal itu dapat membawa pada perpecahan yang berujung pada kerusuhan. Selanjutnya, hoax sendiri dapat merugikan masyarakat. Terutama di tengah pandemi COVID-19 ini ya, kita diterpa begitu banyak informasi tentang COVID-19 yang kita juga mungkin kurang tahu apakah berita itu benar atau tidak, informasi tersebut akurat atau tidak. Nah, salah satu berita hoax yang berhubungan dengan COVID-19 ini, setahu saya itu salah satunya tentang vaksin ya, vaksin COVID-19. Vaksin COVID-19 ini sendiri, berita hoaxnya banyak sekali. Salah satunya yang mengatakan bahwa efek samping dari vaksin COVID-19 ini sendiri dapat menyebabkan hepatitis akut dan penyakit-penyakit lainnya yang membuat kita merasa takut ya, sebagian besar masyarakat menjadi takut untuk vaksin. Banyak yang menjadi mending gak usah vaksin deh, padahal vaksin itu sudah dijamin keamanannya oleh pemerintah, juga membawa begitu banyak manfaat ya, diantaranya merangsang imun tubuh, mengurangi dampak berat dari virus tersebut, serta mengurangi resiko penularan. Nah, tentunya jika kita termakan oleh hoax tersebut, kita sendiri yang akan dirugikan. Hadirin sekalian, walaupun begitu buruknya hoax, faktanya sendiri di Indonesia hoax tersebut masih marak.
baik di media sosial maupun di aplikasi-aplikasi lainnya. Faktanya sendiri, dilansir dari Kominfo, sejak Januari 2020 hingga Desember 2021 tahun lalu, Kominfo telah mengidentifikasi berbagai hoaks serta turunannya, disinformasi, malinformasi. Di antaranya yaitu 2000 berita hoaks tentang COVID-19 dan lebih dari 5000 unggahan di media sosial yang termasuk ke dalam hoaks. Dan platform atau aplikasi terbesar yang menyebarkan hoax tersebut adalah Facebook. Hadirin yang terhormat, tingginya penyebaran hoax di Indonesia sendiri disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama adalah perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Dan yang tentunya kita tidak dapat menghindarinya ya, hoax sebagai salah satu dampak negatifnya. Yang kedua adalah rendahnya tingkat literasi masyarakat kita. Yang ketiga adalah kultur masyarakat Indonesia yang senang berbagi informasi dan selalu ingin menjadi yang pertama nih dalam menyebarkan informasi tersebut, atau istilahnya paling up to date. Nah, menurut saya poin kedua dan ketiga inilah yang harus kita perbaiki dari masyarakat kita. Dengan cara, misalnya, jadikan membaca itu rutinitas kita. Pilih bacaan apa yang akan kita baca. Kemudian jika kita mendapat suatu informasi, cek terlebih dahulu kebenarannya, kritisi dulu, telaah dulu, baru disebarkan. Hadirin yang berbahagia, hadirin yang terhormat, hadirin sekalian, hoax ini membawa segudang dampak buruk seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Salah satunya yang mengancam persatuan kesatuan bangsa kita. Oleh karena itu, demi kemajuan bangsa kita, demi kebaikan kita bersama, mari kita lawan hoax. Nah, saya punya 5 langkah cerdas, 5 langkah mudah yang dapat kita lakukan mulai dari diri kita sendiri. Yang pertama adalah dengan berhati-hati terhadap judul provokatif atau judul berita yang provokatif, karena kemungkinan besar biasanya berita-berita yang seperti itu termasuk ke dalam hoax. Yang kedua adalah dengan mencermati sumber berita atau informasi yang kita baca. Kita cermati dulu, kita cek terlebih dahulu apakah sumber informasinya itu kredibel atau terpercaya. Yang ketiga adalah dengan memeriksa informasi yang kita dapatkan di situs pemeriksa fakta. Nah, situs pemeriksa fakta sendiri ini dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris itu sudah banyak ya. Di kanal-kanal media digital juga sudah banyak. Di internet bisa dicari. Terus selanjutnya adalah dengan mengecek keaslian foto atau video. Kemudian yang kelima, laporkan. Bagaimana cara melaporkannya? Kalau kita menemukan suatu berita yang wah hoax nih, atau sudah kita cek dari berbagai sumber kemana-mana, ternyata berita ini nggak benar. Nah, di Kominfo sendiri, di situs webnya, cara untuk melaporkan berita tersebut sudah dicantumkan, salah satunya dengan mengirimkan datanya ke email mereka. Mudah banget. Itu adalah 5 langkah mudah yang menurut saya dapat diterapkan mulai dari sekarang dari kita sendiri untuk melawan hoax. Hadirin yang terhormat, hoax itu sudah menjadi musuh kita bersama ya, sudah menjadi isu global juga yang mengancam persatuan dan kesatuan kita. Oleh karena itu, hadirin sekalian, marilah kita selalu waspada dan kritis terhadap informasi apapun yang kita dapatkan. Hati-hati dengan judulnya, cermati sumbernya, periksa lagi faktanya, cek keaslian foto atau videonya, kemudian laporkan. Kemudian jika sekiranya informasi yang kita dapatkan itu sudah benar, sudah terverifikasi, barulah kita sebarkan. Apalagi jika informasi tersebut bermanfaat atau dapat membantu sesama, tentunya akan baik jika kita sebarkan.
begitulah demikian dengan melakukan 5 langkah cerdas yang tadi saya sebutkan, insya Allah diharapkan kita dapat melindungi diri kita sendiri serta orang-orang terdekat kita sayang, kerabat kita, teman-teman terdekat dari bahaya hoax. Sekian dari saya. Jika terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.